Oke, baik, teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk melakukan regresi linear berganda di Stata dengan menggunakan data cross section. Di sini kenapa saya bilang regresi linear berganda, karena jumlah variabel X-nya itu lebih dari satu. Kalau jumlah variabel X-nya itu hanya satu, maka dia masuk dalam analisis regresi linear sederhana. Baik, pada kesempatan ini saya akan langsung menyampaikan caranya bagaimana melakukan regresi di software Stata. Ya. Oke, langsung saja kita masukkan datanya terlebih dahulu. Kita klik file, kita import data yang akan kita gunakan. Ya. Di sini datanya berbentuk Excel. Kita buka browse di penyimpanan laptop. Kita cari datanya. Oke. Oke, baik. Nah, ini adalah data cross section atau data yang terdiri dari beberapa observer atau beberapa variabel-variabel seperti perusahaan, individu, ataupun yang lainnya lah. Gitu. Di sini saya coba data cross sectionnya itu saya kodekan dengan angka. Ya. Dari 1 sampai 500 lebih ya data yang saya gunakan. Nah, di sini kita lihat bahwa keterangan tentang cross section, pelayanan umum, ekonomi itu masih satu dengan angka yang kita gunakan, yang kita analisis, atau masih menyatu dengan data yang akan nanti kita pakai. Maka dari itu, ini harus kita naikkan ke atas ya. Seperti ini, kita klik paling atas, oke, ini sudah menyatu, ya, ini sudah terpisah maksud saya. Ini sudah terpisah, sudah tidak menyatu dengan data yang akan kita gunakan. Kita klik OK. Oke, data yang sudah ada, ini ada variabel lain, variabel H, ini kita buang, kita drop ya. Oke, ini kita drop. Kita buka di data. Kita lihat lagi datanya, siapa tahu ada yang kurang baik. Kita cek data yang kita gunakan. Oke, ini di bawah ada yang error, ini kita buang. Kita drop. Oke. Oke. Nah, ini adalah data IPM ya, dan data pengeluaran pemerintah di bidang pelayanan umum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kita pengen tahu bagaimana sih pengaruh dari pengeluaran pemerintah terhadap IPM gitu ya. Sehingga dalam hal ini kita akan melakukan regresi untuk melihat besaran pengaruhnya dan tingkat signifikansi atau probabilitasnya atau kemungkinannya gitu ya. Kita lihat. Nah, karena ini adalah data cross section, kita tidak perlu melakukan declare ya. Kita tidak perlu memberitahu Stata bahwa ini data cross section, karena kalau yang dideklarkan itu biasanya data time series ataupun data panel ya di sini. Ini data time series ini dia perlu di setup ya. Ini kita harus memberitahu Statanya kalau kita pakai data time series. Sama juga dengan data panel. Kita harus sampaikan bahwa kita menggunakan data panel. Tapi kalau untuk data cross section itu tidak perlu. Sehingga kita dapat langsung melakukan regresi. Akan tetapi dalam data ini ada satu hal yang harus kita perhatikan ya. Dimana kalau kita kembali melihat data, ya kita lihat data di data editor, ya. Di sini terjadi perbedaan satuan ya, di mana pelayanan umum atau pengeluaran pemerintah secara keseluruhan itu menggunakan satuan rupiah, ya. Sedangkan IPM menggunakan satuan persen. Sekarang kita mau ubah, ya. Pengeluaran pemerintah ini ada 5, kita mau ubah menjadi persen, agar nanti
satuannya sama dengan IPM. Seperti itu. Caranya adalah kita bikin variabel baru. Bikin variabel baru itu kita harus melakukan perubahan. Kita ubah atau kita bikin variabel tambahan. Kita klik generate atau kita singkat gen. Kita klik karena ini akan kita ubah ke bentuk logaritma, maka kita bikin ln ya. Ini nama variabel barunya. Kita bikin dulu pelayanan umum ya. Pelayanan umum itu sama dengan ln buka kurung itu pelayanan umum tutup kurung enter. Oke, ini sudah ada variabel baru namanya ln underscore pelayanan umum gitu ya. Kita bikin semuanya ya sampai perlindungan sosial. Generate ln ekonomi sama dengan ln dari ekonomi. Oke, kita buat semuanya seperti itu. Kesehatan. LN pendidikan. Oke, generate LN itu perlindungan sosial. Perlinsos saja ya. Perlinsos. Perlindungan sosial sama dengan perlindungan sosial. Oke. Untuk variabel IPM itu kita tidak usah mengubah ya karena satuannya telah persen gitu. Sekarang kita akan melakukan regresi. Kita akan melakukan regresi linear berganda. Caranya adalah kita klik di sini reg ya. Kemudian kita klik IPM. Kenapa IPM? Karena IPM ini adalah variabel Y. Jadi variabel Y itu didahulukan gitu ya. Variabel Y. Kemudian kita klik variabel pelayanan umum yang sudah dilakukan logaritma atau yang sudah ditransformasi ya ke logaritma sehingga dia menjadi persen. Oke, kita klik semuanya. Oke, lalu kita enter. Oke, ini adalah hasilnya ya. Ini adalah hasilnya. Dari hasil ini kita bisa baca jumlah observasi kita ada 508 seperti yang saya katakan tadi. Oke. Ini probabilitas F-nya sangat signifikan ya. Atau nilai dari F ya. Itu sangat signifikan. Kemudian nilai R dan R square ya. Itu sudah terlihat hasilnya. Sini nilai R-nya itu 30,44% dan nilai R square-nya itu 29,75%. Oke. Sekarang kita masuk ke hasil regresi. Di sini kita lihat, kita ke ini dulu. Ini penting ya. Ini adalah nilai probabilitas ya, probabilitas atau nilai kemungkinan atau biasa juga disebut dengan nilai signifikansi ya, nilai signifikansi. Di sini umumnya nilai signifikansi itu harus lebih kecil dari 0,05 sehingga yang berada di atas 0,05 itu tidak signifikan, dikatakan seperti itu ya. Oke, di sini kita lihat yang berada variabel X terutama yang berada lebih kecil dari 0,05 itu pelayanan umum, kemudian kesehatan dan pendidikan.
yang lainnya tidak signifikan gitu ya. Dan ini adalah koefisien. Koefisien ini adalah besaran pengaruhnya, seperti itu. Besaran pengaruhnya. Karena di sini tadi sudah kita lakukan logaritma natural, sehingga ini kita bisa baca dalam bentuk persentase. Nah, sekarang kita masuk ke pelayanan umum nih. Pelayanan umum. Pelayanan umum indikasinya seperti ini. Ketika pelayanan umum itu bertambah 1%, maka konstanta atau IPM itu akan berkurang sebesar 9,05%. Gitu ya. Artinya kalau pelayanan umum itu bertambah 1% atau pengeluaran pemerintah di bidang pelayanan umum itu bertambah 1%, maka IPM akan berkurang. Gitu. IPM akan berkurang sebesar 9,05%. Gitu ya. Jadi ini secara hipotesis statistik ya, hipotesis T ini diterima, tapi secara teori kalau melihat dari koefisien ini tidak sesuai teori gitu ya. Yang mana dalam teori kita berharap kalau dia bertambah ya, pengeluaran pemerintah di bidang pelayanan umum bertambah, maka IPM juga meningkat di sini, bukan negatif nilainya, seperti itu ya. Kemudian untuk di ekonomi, di sini kita lihat probabilitasnya atau signifikansinya tidak signifikan ya, karena lebih besar dari 0,05. Pengaruhnya atau nilai koefisiennya itu 0,60. Artinya di sini kalau pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi itu meningkat 1%, maka IPM akan bertambah sebesar 0,60% gitu ya. Kemudian untuk bidang kesehatan, di sini ini signifikan ya, probabilitasnya signifikan. Oke. Kemudian pengaruhnya terhadap IPM ketika pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan itu bertambah 1% ya, atau meningkat 1%, maka itu akan mempengaruhi IPM, akan meningkatkan IPM sebesar 2,96% gitu ya. Artinya ini sudah searah gitu ya, ini sesuai teori dan hipotesis statistiknya juga diterima gitu. Nah, kemudian untuk pendidikan ini juga probabilitasnya sangat signifikan sekali ya, nilai signifikannya. Kemudian untuk besaran pengaruh di sini, ini yang paling besar di antara semua variabel X ya, di mana ketika pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan itu meningkat sebesar 1%, maka hal tersebut akan meningkatkan IPM sebesar 6,50%. Ini cukup luar biasa sekali peningkatannya, pengaruh terhadap IPM. Kemudian untuk perlindungan sosial, nilai probabilitas atau nilai signifikansinya itu tidak signifikan ya, karena ini lebih besar ya, 0,155 itu lebih besar daripada 0,05, sehingga dikatakan tidak signifikan ya. Secara hipotesis T, secara statistik itu ditolak. Akan tetapi secara teori ini sesuai teori, di mana dia mampu meningkatkan IPM, di mana ketika perlindungan sosial itu anggarannya ditambah sebesar 1% atau meningkat sebesar 1%, maka dia juga akan meningkatkan IPM sebesar 0,30% gitu ya. Atau kalau dibulatkan ini 0,31% gitu. Oke. Baik. Kemudian untuk yang terakhir konstanta, ini secara hipotesis T tidak signifikan ya, atau probabilitasnya signifikan, dan nilainya adalah 41,46%. 46 sekian gitu ya persen. Artinya apa? Artinya seperti ini. Kalau semua nilai X itu sama dengan 0%, atau katakanlah koefisien dari X ini semuanya 0%, atau tidak ada penambahan dan pengurangan dari variabel X, maka
nilai IPM atau konstanta ya, konstanta ini nilai IPM, maka IPM itu nilainya adalah sebesar 41,46 sekian persen gitu. Artinya seperti itu. Kalau misalkan nilai dari X itu sama dengan 0 atau tidak ada perubahan gitu. Oke, baik. Mungkin itu ya terkait dengan regresi linear berganda untuk aplikasi stata. Semoga mudah dipahami. Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya di kolom komentar, atau mungkin saya salah menyampaikan boleh disanggah nih. Mungkin saja kita ada perbedaan atau saya yang salah menyampaikan gitu ya. Tidak terlalu sulit ya untuk uji asumsi klasik dan kelayakan model, mungkin akan saya buatkan video yang lain. Untuk kali ini regresi linear berganda dengan data cross section saya cukupkan. Nanti saya akan buat lagi yang data panel dan data time series. Mungkin itu, sekian dari saya. Terima kasih.